tentang konflik. Satu, pandangan tradisional. Pandangan ini menganggap bahwa konflik itu buruk, jahat, geram. Mereka bagi penganut pandangan ini. Jadi konflik apapun yang terjadi harus jauh, jauh, harus dijauhi. Nah, konflik itu semuanya negatif. Maka biasanya penganut paham ini, kalau menghadapi konflik apa? Diam 1000 bahasa. Kalau enggak, lari. Ya, saya sudah singgung tadi. Diam itu boleh, tapi jangan sampai matahari terbenam. Kan kalau sampai matahari terbenam, simbolis datang. Dari yang diam, simbolis itu pakai kediaman kita itu apa? Untuk merencanakan bagaimana caranya menghabisi orang yang berkonflik dengan kita. Itu yang terjadi kan? Kenapa tiba-tiba suami bunuh istrinya? Istrinya bunuh suaminya. Itu karena kediaman yang berkelanjutan. Maka simbolis masuk untuk mendiamkan total istrinya, suaminya dengan cara apa? Oh, pola ini hati-hati Bapak. Cara yang kedua yang dipakai orang kelompok ini dalam menyelesaikan masalah, lari. Contoh konkretnya apa? Nggak berani minta maaf, nggak berani mengakui kesalahan. Tapi dia berpikir, kapan-kapan. Nanti selesai juga dengan sendirinya. Siapa yang mau menyelesaikan konflik kita dengan orang lain? Orang yang juga buat konflik kita kok. Satu yang menyelesaikan konflik kita dengan orang lain. Orang kita bilang sakit, orang kita gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Itu Bapak Ibu. Itu dikasih oleh Kristus. Lari dari masalah. Tidak akan pernah menyelesaikan konflik. Memang ada beberapa, saya pakai kata beberapa, jenis konflik yang bisa kita hindari. Tapi tidak berarti semua konflik bisa kita hindari. Saya kasih contoh. Jenis konflik yang bisa kita hindari. Kalau kita sedang berkendara, nyetir, atau naik motor. Supaya kita tidak berkonflik dengan polisi lalu lintas. Pakai helm lah Bapak Ibu. Bawalah SIM, STNK. Gitu kan. Kita tahu. Kalau sudah di lampu merah, bagian kita merah, ya tahu. Jangan gas terus. Leher kita bisa putus. Yang lainnya apa? Menyebabkan konflik. Untuk konteks yang seperti ini, konflik bisa dihindari. Tapi tidak semua jenis konflik bisa kita hindari. Nggak bisa, Bapak Ibu. Jadi mau saya katakan apa? Kita harus melihat konflik itu secara proporsional dan kontekstual. Kalau kita kembali contoh kepada Alkitab. Kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Sebenarnya Adam dan Hawa bisa terhindar dari konflik ini kan Bapak Ibu. Bisa. Asal mereka taat sama Tuhan. Persoalannya, Adam dan Hawa memilih apa? Ngeyel. Persis seperti kita. Sukanya ngeyel. Sukanya tidak taat sama Tuhan. Maka apa yang terjadi? Ya kita banyak konflik. Kita sumber konflik lah. Coba kita belajar taat. Taat kepada Tuhan. Taat kepada aturan yang ada. Pasti kita akan banyak terhindar dari yang namanya konflik. Jadi kadang-kadang kita saja yang membuat diri kita itu penuh dengan konflik sebenarnya. Bukan Tuhan. Kitanya. Bukan juga. Makanya untuk itu nggak relevan kita selalu mempersalahkan situasi dan keadaan. Nggak relevan juga kita selalu menjolimi orang lain sebagai penyebab konflik terhadap kita. Karena tergantung di kita kok. Pandangan ini di satu sisi benar, tapi nggak boleh pandangan ini kita pakai untuk menyelesaikan semua masalah. Untuk masalah-masalah tertentu, yes.